Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda dengan NIM 2402940 dari kelas C, program studi S1 Keperawatan tahun 2024. Di sini saya akan membuat video terkait tutorial cara membuat aplikasi sederhana menggunakan SAC atau Smart App Creator. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama, kita masuk dulu aplikasi SAC-nya dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita boleh dipilih terlebih dahulu mau menggunakan ukuran yang mana. Jadi di sini saya menggunakan yang bagian Android phone, kemudian yang bagian horizontal, kemudian di submit. Nah, setelah itu seperti ini tampilannya, dan di sini kita harus sudah menyiapkan desainnya terlebih dahulu gitu ya dari Canva, mulai dari misal daftar menunya, sound, kemudian elemen-elemen dan game-game yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian start page. Jadi di sini kita klik insert, kemudian masuk ke image. Nah, di image ini kita pilih di bagian yang tampilan awal game. Kemudian kita ke bagian default section. Di sini kita akan memasukkan desainnya tapi melalui PDF supaya mempersingkat waktu gitu ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini jika desainnya semua sudah masuk. Nah, di bagian slide akhir di sini saya akan menambahkan bagian quiz karena belum dimasukkan gitu ya. Jadi dimasukkannya lewat image, tidak menyatu dengan PDF yang tadi. Nah, di sini kita hanya memasukkan halaman atau slide satu saja di bagian quiz. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian halaman awal atau slide awal. Di sini kita akan menambahkan hotspot pada bagian play. Bisa disesuaikan saja ukurannya dengan elemen yang sudah kita sediakan. Kemudian kita ke interaksi dan berikan touch, objek, hotspot 1 dan juga ke switch page. Jadi untuk switch page ini kita switch page-nya ke halaman berikutnya atau ke halaman 2 gitu. Oke, halaman 1 sudah selesai. Kita next ke halaman kedua. Di sini ada daftar menu. Nah, di sini seperti biasa kita ke insert, kemudian kita tambahkan hotspot dan kita sesuaikan ukurannya dengan kotak-kotak yang ada di slide kita. Disesuaikan saja, kemudian apabila sudah merasa pas boleh di copy paste saja supaya mempersingkat waktu gitu ya. Oke, setelah semuanya selesai kita klik bagian profil, kemudian kasih interaksi ke touch, objek, kemudian di hotspot 1 yang paling bawah, kemudian di switch page ke slide yang ketiga. Kemudian lakukan yang tadi, interaksi, kemudian touch, objek, dan switch page ke halaman berikutnya sampai ke kotak yang terakhir atau ke kotak yang quiz gitu ya. Lakukan langkah yang sama seperti yang tadi pada bagian profil dan juga materi. Oke, apabila sudah selesai, kita next ke bagian profil. Di sini kita hanya menambahkan hotspot pada bagian panah dan juga bagian tombol back home. Oke, seperti biasa kita masuk ke insert, kemudian hotspot, dan kita sesuaikan ukurannya dengan elemen yang sudah tersedia. Di copy paste saja supaya lebih cepat gitu ya. Oke, setelah itu kita klik hotspotnya dan kasih interaksi di bagian touch, objek, dan juga di bagian switch page. Lakukan hal yang sama pada bagian tombol back home-nya.
Oke, setelah itu kita lanjut ke slide keempat. Di sini ada 6 kotak. Kita kasih hotspot, kemudian ukurannya disesuaikan dengan kotak-kotak yang tersedia. Seperti biasa, kita copy paste saja supaya mempermudah. Kemudian jangan lupa kita kasih hotspot pada bagian tombol panah dan juga pada tombol back home-nya. Kemudian kita masuk ke bagian layer. Nah, di sini kita kasih pembeda gitu ya. Bisa dari angka, bisa diubah jadi apapun. Di sini saya menggunakan angka dari 1 sampai 8 untuk menandai supaya hotspotnya tidak tertukar. Sekarang pada bagian kolom yang pertama, seperti tadi kita masuk interaksi, kemudian touch, kemudian masuk ke hotspot 1 dan di switch page. Kita ini masuk ke halaman yang kelima di switch page-nya. Kemudian ada kolom yang kedua juga sama di touch, kemudian objek, hotspot 2, dan di switch page. Ke slide 6. Lakukan rangkaian langkah-langkah ini karena sama saja ya, setiap kolomnya diberikan touch, kemudian objek, kemudian ke switch page. Sampai semua hotspot sudah mendapatkan objek-objeknya seperti itu. Oke, semua sudah. Kita next ke slide yang kelima. Di sini hanya menambahkan bagian panah dan juga tombol back home. Disesuaikan. Kemudian di copy paste saja. Kemudian dikasih interaksi, touch, kemudian objek, dan juga switch page. Ini langkah-langkahnya sama ya semua di bagian awal-awal, hanya memberikan hotspot dan juga di switch page seperti itu. Diikuti saja setiap langkah-langkahnya karena tidak berbeda gitu ya, atau masih sama saja. Lakukan langkah-langkah ini sampai di bagian materinya selesai. Di sini saya ada 6 materi, semuanya sama. Nah, terakhir di bagian materi yang campak yang sudah selesai, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada pilihan jenis game. Nah, di sini kita seperti biasa kasih hotspot terlebih dahulu. Di bagian yang mau kita jadikan tombol gitu ya, di sini ada mulai di bagian icon game-gamenya. Di sini ada 2 game, kemudian jangan lupa dikasih di bagian panah dan juga tombol back home-nya. Langkah-langkahnya masih sama, kita kasih interaksi pada setiap hotspot, kemudian di touch, di objek, kemudian di switch page ke halaman-halaman berikutnya. Atau halaman yang berkaitan dengan elemen tersebut gitu ya. Misal di sini kan ada game, jadi kita switch page-nya ke halaman yang game-nya seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita next ke bagian halaman gamenya. Di sini ada game drag and match. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke template, kemudian ke teks, dan di sini ada bagian vertikal dan juga horizontal. Nah, di sini saya akan menggunakan yang horizontal saja. Kemudian bisa disesuaikan untuk ukurannya mau segimana gitu ya, disesuaikan dengan tempat atau kolom yang sudah disediakan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bagian properti, kemudian ke setting, dan klik bagian setting, template setting.
Kemudian di situ kita masukkan dulu filenya. Di sini ada 4 dan saya juga akan menggunakan semuanya jadi tidak perlu dihapus gitu ya. Kita masukkan dulu elemennya. Di sini elemennya saya ada 4. Masukkan dulu. Oke, setelah itu di bagian bawahnya kita masukkan elemen atau jawaban yang salah. Oke, kemudian di bagian bawahnya adalah jawaban yang benar. Jadi boleh ditukar-tukar dulu jawabannya supaya sesuai sama pertanyaan dan jawabannya seperti itu. Kalau semisal sudah ditukar-tukar dan merasa jawabannya sudah benar, bisa diklik submit. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian insert. Kemudian ke bagian audio. Nah, di sini boleh menambahkan audio benar, salah, dan juga audio tepuk tangan. Disesuaikan saja dengan pilihan teman-teman gitu ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian teks di sini yang horizontal. Di sini kita akan berikan tulisan skor gitu ya. Kemudian di blok dan diatur untuk ukuran fontnya, kemudian akan tebal atau tidak, dan posisinya akan di mana. Di sini saya posisinya akan berada di tengah. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian counter. Nah, di sini ada 2, ada page counter dan juga ada global counter. Page counter adalah skor pada satu slide gitu. Jadi hanya pada bagian slide ini saja. Kemudian diatur untuk ukurannya mau segimana, ada di sebelah kanan. Oke, setelah itu kita klik bagian itemnya dan kita kasih interaksi. Di sini ada single match. Klik item yang pertama atau objek atau elemen yang pertama, kemudian kita kasih objeknya itu counter dan klik ke bawah, kita cari yang increase. Increase ini kita akan menambahkan skor yaitu 25 per item. Kemudian kita submit. Setelah itu kita tambahkan single match lagi. Kemudian objek. Nah, di sini kita tambahkan sound yang benar. Kemudian di play dan di add. Jangan lupa di add ya supaya tersimpan. Nah, pada objek kedua atau elemen kedua yang berwarna merah, hijau, atau oranye itu sama langkah-langkahnya seperti tadi. Dan untuk scoresnya juga sama 25. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita masuk ke yang interaksi di bagian all match. Diklik, kemudian objeknya di sini kita kasih sound tepuk tangan. Setelah itu kita di play dan add, jangan lupa. Setelah itu kita ke bagian single match dan kasih objeknya di sini adalah sound yang salah. Dan di play juga. Kemudian di add. Nah, kemudian di bagian tanda panah jangan lupa kita kasih hotspot ya, jangan sampai terlupa kan. Kasih interaksi seperti biasanya kita kasih touch objek, kemudian di switch page. Oke, kalau sudah selesai kita next ke game selanjutnya yaitu yang drag and drop. Seperti biasa kita kasih hotspot terlebih dahulu pada setiap ikonnya atau pada tabel-tabel. Kemudian untuk ukurannya disesuaikan saja dengan ukuran tabelnya, di copy paste. Kemudian kita masuk ke bagian setting. Di sini saya akan merubah warnanya gitu ya supaya tidak tertukar. Untuk menyebabkan di sini warna merah dan untuk mencegah di sini warna hijau. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian hotspot. Nah, di sini kasih hotspot di bagian yang panah.
kasih interaksi juga seperti yang awal. Kemudian kita ke insert dan kita masukkan foto-foto atau elemen-elemen yang akan dijadikan game nantinya. Disesuaikan untuk ukurannya. Oke, apabila nanti sudah sesuai ukurannya, kita masuk ke bagian setting dan di sini jangan lupa di checklist bagian dragging, push back after dragging, dan di unchecklist di bagian enlarge when dragging. Lakukan tahap ini atau proses ini pada semua foto. Oke, setelah itu kita seperti biasa masukkan skor, mulai dari teks, kemudian ditulis, disesuaikan. Kemudian ke bagian counter, di sini karena hanya menggunakan satu slide saja, jadi sama ya, page counter. Kemudian disesuaikan ukurannya. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian audio. Di sini kita hanya memasukkan audio yang benarnya saja. Setelah itu, kita klik foto atau elemennya, kemudian masuk ke bagian interaksi, ke enter hotspot, dan kita klik yang warna hijau. Karena di sini jawabannya adalah benar gitu ya. Kita kasih sound benar, kemudian di play dan add. Kemudian kita kasih enter hotspot lagi. Objek kita kasih counter. Nah, di sini karena nanti nilainya akan 100, jadi untuk setiap ikonnya di sini ada yang 4 foto 17 dan 2 foto 16. Lakukan tahapan ini sampai foto atau elemennya selesai gitu ya. Nah, setelah selesai, kita akan next ke yang quiz. Nah, di sini karena hanya baru ada satu kolom, jadi kita kasih hotspot seperti biasa pada setiap pilihan gandanya. Kemudian jangan lupa di bagian tanda panahnya juga. Kita masuk ke layer. Di sini jawaban yang A itu salah, kemudian jawaban yang B juga salah, jadi salah 1, salah 2, jawaban yang benar, dan salah yang 4. Jadi jawaban salah dan benar itu ditandain gitu ya, supaya tidak tertukar juga. Kemudian di bagian yang benar kita kasih pembeda warnanya, yaitu warna merah. Kemudian kita masuk ke bagian sound. Di sini ada sound yang benar dan juga sound yang salah. Kemudian seperti biasa kita masukkan skor. Nah, untuk counternya di sini karena ada 4 slide quiz, jadi kita menggunakan yang global counter. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian image dan kita tambahkan elemen yang tanda checklist dan juga tanda salah gitu ya. Dimasukkan atau di checklist di bagian hide object when browsing. Setelah itu kita klik bagian elemennya dan seperti biasa di touch, kemudian objeknya di sini salah ya, dan di appear dan di add, jangan lupa. Setelah itu di touch lagi, dikasih objek. Untuk counternya di sini kasih yang disgrace. Jadi kalau misalnya jawabannya salah tidak akan dikasih skor gitu ya. Kemudian di touch lagi, di sini kita kasih sound yang salah. Kemudian di add, di touch lagi. Di sini di bagian salah 2, di hide, di add. Kemudian di touch, di objek, di
bagian benar, kemudian di hide juga. Nah, lakukan langkah-langkahnya tadi pada pilihan ganda A, B, dan D. Kemudian pada objek yang jawaban yang benar di sini pada objeknya di tanda checklist gitu ya. Setelah itu bisa di touch di bagian objeknya, kita kasih counter untuk skornya di sini 25 karena hanya 4 soal di increase, jangan lupa. Kalau di decrease tuh nggak dikasih skor, kalau increase dikasih skor. Kemudian kita kasih sound yang benar, di play dan di add. Kemudian di touch lagi di bagian salah 1, salah 2 dan juga benar salah 4, maaf. Lakukan langkah-langkah yang sama. Sudah selesai, kita jangan lupa kasih hotspot juga di bagian tanda panah ya. Nah, setelah itu kita akan copy slide ini dan kita pastekan di halaman yang baru dengan cara klik kanan, di copy, kemudian di paste. Nah, ini kan jadi halaman kuis yang kedua, tapi soalnya masih nomor 1, jadi kita ubah, klik yang backgroundnya, kemudian di delete backgroundnya, dan masuk ke insert, ke image, kita masukkan foto atau gambar kuis halaman kedua. Nah, bila sudah muncul, kita klik yang bagian layer, dan di bagian fotonya itu ditaruh paling bawah. Nah, di sini kan tadi yang nomor 1 jawaban yang benarnya itu ada di C, sedangkan di nomor 2 jawaban yang benarnya itu ada di B. Jadi ditukar si kotaknya atau hotspotnya ditukar. Yang C jadi warna biru, yang B jadi warna merah. Nah, apabila sudah sesuai, nanti kita lakukan copy paste lagi pada halaman ketiga, keempat, dan di skor akhir. Oke, kita copy dan kita pastekan. Nah, kemudian langkah-langkahnya masih sama ya seperti tadi. Untuk hotspotnya disesuaikan mana jawaban yang benar, mana jawaban. Nah, pada bagian skor akhir, kita hapus saja bagian elemen-elemennya. Nah, di bagian skornya diperbesar. Kemudian kita kasih hotspot pada bagian tombol back home dan juga pada bacaan bermain kembali. Karena siapa tahu ada yang belum puas gitu ya sama hasilnya, jadi ingin bermain kembali gitu. Nah, setelah itu kita tambahkan audio atau sound di sini, soundnya itu tepuk tangan, dan jangan lupa di checklist pada bagian play audio when browsing ya. Setelah itu kita kembali lagi ke page quiz yang pertama. Di sini kita tambahkan hotspot ya pada bagian tanda panah yang bawah karena tadi belum ditambahkan. Jadi kita tambahkan sekarang karena sudah ada slide selanjutnya. Kita kembali lagi ke halaman yang pertama atau sound untuk sound gamenya gitu ya. Jadi ke page, kemudian ke BGM. Di sini di add BGM-nya. Kemudian kita masukkan back sound-nya dan kita tampilkan elemen untuk speaker yang on off-nya. Di sini ke bagian insert, kita masukkan. Kemudian disesuaikan saja ukurannya. Nah, setelah itu diklik, kemudian kita kasih interaksi di touch objek. Kemudian di sini untuk yang sound off kita kasih bacaan atau objek yang stop background.
Jangan lupa di-add. Kemudian kasih interaksi lagi pada sound yang on-nya, yaitu dengan objeknya play background. Oke, jadi tutorial dari awal sampai akhirnya sudah selesai. Kita sekarang coba untuk preview gitu ya hasilnya. Oke, ini dia hasilnya.
Mungkin cukup sekian terkait video tutorial cara membuat aplikasi menggunakan SAC. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.